kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun terjadi di ruas tol Semarang-Solo, Kota Semarang. Sejumlah kendaraan saling tindih. Siswa korban perundungan di Cimanggu, Cilacap dirujuk ke Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto untuk menjalani operasi patah tulang. Aksi heroik penjaga toko emas di Boyolali. Ia menggagalkan perampokan toko emas meski dirinya terluka. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Semarang-Solo, tepatnya di Banyumanik, Kota Semarang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, hanya saja arus lalu lintas di ruas tol tersebut sempat macet. 6 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di ruas tol Semarang-Solo. Saking parahnya, posisi mobil yang terlibat kecelakaan tumpang tindih. Kecelakaan ini terjadi pada Sabtu siang antara kilometer 422 hingga 423 arah Semarang. Satu mobil berwarna hitam ringsek tak berbentuk, sedang posisi mobil berwarna putih berada di atas mobil lain, diduga karena kerasnya benturan. Usai kecelakaan, polisi dan petugas Transmarga Jawa Tengah evakuasi bangkai mobil yang terlibat kecelakaan. Tidak ada korban yang tewas dalam kecelakaan ini, hanya saja 5 orang terluka dan sudah dibawa ke rumah sakit. Kami laporkan jam 12.30 ini baru selesai evakuasi 6 kendaraan di kejadian jalur ini, melibatkan kendaraan VIR, servis, Mazda, bis, tronton, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kecelakaan beruntun sempat menyebabkan arus lalu lintas di ruas tol dari arah Semarang menuju ke Solo macet. Setelah bangkai mobil dievakuasi, lalu lintas kembali normal atau lancar. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Pantura, Kudus. Kali ini seorang pengendara motor tewas setelah terlindas truk tronton. Sudah ditangani. Jalan Pantura Kudus Pati, tepatnya di Desa Jekulo Kudus, memakan korban jiwa. Pada Jumat sore, seorang pengendara motor tewas usai tertabrak dan terlindas truk tronton. Kecelakaan ini bermula saat sepeda motor dan truk sama-sama melaju dari arah Pati. Saat di lokasi kejadian, truk hendak mendahului sepeda motor, namun haluannya kurang ke kanan sehingga menyenggol sepeda motor. Korban Siti Zumaroh bersama sepeda motornya jatuh, terseret dan terlindas truk. Usai kejadian, sopir truk langsung tancap gas, kabur. Polisi saat ini masih berupaya identifikasi truk dan pengemudinya. Dari timur ke barat. Yang truknya juga dari timur ke barat, dan dia berusaha mendahului. Yang sepeda motor ya, mendahului sepeda motor itu, namun kurang ke kanan. Jadi truknya itu mendahului kurang ke kanan. Jadi sempat menyerempet sepeda motor itu, kemudian sepeda motor jatuh, truknya tidak berhenti dan melarikan diri. Kondisi korban gimana? Kondisi korban pada saat itu mengalami luka-luka seperti luka rahang patah, mulut mengeluarkan darah, kemudian meninggal di TKP. Polisi mengimbau agar sopir truk tersebut dapat menyerahkan diri. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Satu rumah warga di Desa Girimargo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen terbakar. Aktivitas pembakaran sampah diduga memicu kebakaran tersebut. Sabtu siang, warga Duku Giri Desa Girimargo, Kecamatan Miri, Sragen dibuat panik oleh kebakaran yang melanda rumah milik Sumadi. Besarnya kebakaran membuat warga takut api merembet ke bangunan kios yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian. Karena panik, warga menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam bangunan. Tidak tinggal diam, warga berupaya mematikan api dengan alat seadanya. Namun karena banyaknya material yang mudah terbakar dan tiupan angin, api sulit dipadamkan.
Diduga kebakaran ini disebabkan karena Sumadi membakar sampah sebelum pergi ke sawah. Sumadi lupa memastikan api dari sampah benar-benar sudah mati saat ditinggalkan. Iya, di dalam rumah itu Pak, di sekitar Anyam itu. Sekitar Kedangaya? Iya, Terus saat bakar itu terus Bapak tinggal kemana itu Pak? saya ke sawah Pak. Saya terus pulang itu belum tahu Pak, belum tahu apinya itu belum tahu menyala, belum tahu Pak. Setelah pemadam kebakaran, TNI, Polri, dan warga bahu-membahu memadamkan api menggunakan mobil pemadam. Api berhasil padam dalam waktu 1 jam. Atas insiden ini, warga diimbau agar tidak membakar sampah sembarangan. Jadi untuk warga masyarakat Liri dan sekitarnya mungkin lebih berhati-hati, jangan sampai membakar sampah sembarangan. Sebetulnya sudah kita himbau dari awal untuk tidak membakar sampah sembarangan dan juga tidak ditinggal pergi. Anak Sumadi terlihat syok meratapi rumah orang tuanya hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Seorang perempuan di Sragen dianiaya berkali-kali oleh mantan pacarnya lantaran pelaku kesal. Pelaku menemukan foto perempuan lain di ponselnya. Korban akhirnya melaporkan pelaku ke polisi karena sudah tidak tahan lagi. Penganiayaan terhadap perempuan bernama Iren Junita yang juga menjadi pemilik sebuah kafe kopi di Sragen Tengah, Sragen, terekam kamera pengawas kafe. Pelakunya tidak lain adalah pacar korban, Bangun Dwi Santoso. Dari rekaman kamera terlihat sejumlah karyawan berupaya melerai, namun pelaku tidak berhenti. Penganiayaan seperti ini bukan sekali saja terjadi, tapi sudah berulang kali. Pemicunya, pelaku kesal lantaran korban menemukan foto perempuan lain di ponsel pelaku. Karena tidak kuat lagi, korban akhirnya melapor ke polisi. Korban membawa bukti hasil visum rumah sakit. Dia tuh kayak marah, katanya saya mempermalukan dia gitu. Akhirnya dia ngamuk, chat pakai WA mamahnya. Habis itu saya datangkan ke kafe saya. Habis itu selang 5 menit saya teleponan sama mamahnya. Dia sampai sini ngamuk, dorong saya, cekik saya, ya itulah. Kasat Reskrim Polres Sragen melalui sambungan telepon mengatakan akan memanggil mantan kekasih korban untuk dimintai klarifikasi terkait laporan korban. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.